Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Pemirsa sekalian yang berbahagia rahimakumullah. Dalam kultum kali ini saya ambil tema orang-orang yang dirindukan surga. Ternyata amal solih, berbuat kebaikan, itu tidak ada yang sia-sia. Sebagaimana dalam Al-Quran dikatakan, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun tidak akan pernah sia-sia amal solih tersebut. Dan ternyata dari amal-amal solih itu ada yang menjadi sebab kita termasuk orang-orang yang dirindukan surga. Sabda Nabi Muhammad SAW, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar, bahwa surga merindukan 4 golongan. Siapa lagi? Diteruskan dalam hadis tadi, talil Qur'an, wa hafidil lisan, wa mut'imil ji'an, wa shaimina fi syahri Ramadan. 4 golongan yang dirindukan surga adalah: 1, orang-orang yang membaca Al-Quran; 2, orang yang mampu menjaga lisannya; yang ketiga, orang yang mau memberi makan orang yang lapar; dan yang keempat, orang-orang yang berpuasa pada bulan suci Ramadan. Nah, dari keempat ini yang pertama kali yang dirindukan surga adalah orang-orang yang membaca Al-Quran. Dalam bulan Ramadan ini kayaknya ya, yang lebih mudah kita mengamalkan 4 hal tersebut. Membaca Al-Quran dimanapun, kapanpun, itu selalu pantas saja dibaca. Mau pagi-pagi buta, mau tengah malam, mau saat orang-orang tidur, mau siang-siang, mau kapanpun, Al-Quran itu indah. Pantas banget dibaca di setiap kesempatan apapun. Dan ternyata orang-orang yang rumahnya sering dibacakan Al-Quran, itu sebagaimana sabda Nabi, bisa menjadikan bersinar rumah tersebut. Senada dengan ini dawuh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, nawwiru buyutakum bitilawatil Quran. Hiasilah rumah-rumah kalian, sinarilah, nawwiru, sinarilah rumah-rumah kalian dengan membaca Al-Quran. Ternyata rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran itu bisa menerangi penghuni langit. Adha'a ahlas sama kama yudhi'u nujumus sama li ahlil ard. Bisa menerangi penghuni langit sebagaimana bintang-bintang yang di langit menerangi penghuni bumi. Ketika kita melihat ke langit, ada bintang tuh yang bersinar, ada yang redup, ada yang setengah redup. Itu pula gambaran rumah-rumah yang ada di bumi. Rumah yang dibacakan Al-Quran, maka dari langit sana akan terlihat terang benderang bersinar. Nah ini, maka mumpung apalagi ini bulan Ramadan, tidak bulan Ramadan pun, usahakan jangan pernah sehari tanpa Al-Quran. Yang kedua, wahafidil lisan, orang yang menjaga lisan, itu orang yang dirindukan surga. Menjaga lisan itu bukan hal yang mudah, apalagi bagi kaum-kaum hawa seperti kita. Ya, ngerumpi udah biasa, dusta sudah lengganan. Nah ini, mudah-mudahan dengan ini kita bisa sembuh dari semuanya. Karena ternyata
menjaga lisan itu termasuk perbuatan baik yang bisa menjadikan kita dirindukan surga. Bahkan ada karena lisan kita, karena kita tidak bisa menjaga lisan. Orang yang puasa hanya dapat lapar dan haus saja, sementara tidak mendapatkan pahalanya puasa. Di antaranya apa? Orang yang puasa tapi dia berbicaranya berdusta, itu menggugurkan pahala puasa. Orang puasa tapi dia masih saja ghibah. Orang puasa dia mau sumpah tapi sumpahnya palsu. Terus ada lagi orang yang melihat dengan syahwat. Nah, ternyata ada. Nah, ini perilaku-perilaku jelek yang sampai bisa menggugurkan pahala puasa kita. Nah, ini diantaranya yaitu orang-orang yang tidak bisa menjaga lisan kita. Dan yang keempat, yang ketiga, orang yang dirindukan surga yaitu wamut imiljian. Orang-orang yang memberi makan orang yang lapar. Nah, ini kalau kita memberi makan orang yang berbuka saja, dikatakan ketika kita memberi makan buka untuk satu orang, maka kita akan mendapatkan pahala puasa orang tersebut. Bagaimana kalau orang-orang yang memberi makan orang puasa yang banyak, pahalanya luar biasa. Maka pantas termasuk orang-orang yang dirindukan surga, orang yang memberi makan orang yang lapar. Terus yang terakhir yaitu wassoimina fi syahri Ramadan. Ternyata puasa Ramadan termasuk orang-orang yang melakukannya mendapatkan kebahagiaan, yaitu dirindukan oleh surga. Bahkan Sayyidah Aisyah mengatakan, kullu nas ja'un yaumal qiyamah. Besok ketika hari kiamat datang, maka semua kullu nas, manusia itu dalam keadaan lapar dan dahaga yang luar biasa. Tapi ternyata ada pengecualian. Ada yang pada hari kiamat tidak merasakan haus dan lapar. Siapa? Satu, al-anbiya wa ahlihim, para nabi dan keluarganya. Dan ini kita tidak termasuk ini. Mudah-mudahan yang berikutnya yaitu siapa? Orang yang mau puasa pada bulan Rajab, orang yang mau puasa pada bulan Sya'ban, dan orang-orang yang mau puasa pada bulan suci Ramadan. Nah, mudah-mudahan kita sekalian termasuk umat-umat, termasuk hamba-hamba Allah yang dirindukan surga. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan untuk kita semua melakukan kebaikan-kebaikan di bulan suci Ramadan ini, sehingga benar-benar kita termasuk golongan orang-orang yang dirindukan surga. Amin, Allahumma amin. Pemirsa yang berbahagia, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan mohon maaf apabila ada kata-kata atau ahwal yang kurang berkenan dan ada salah kata, mohon maaf sekali lagi. Akhirul kalam.